Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, berjumpa lagi dengan saya Kak Badri dengan di channel saya itu adalah Embadri Channel. Pada video kali ini saya akan bahas tentang Pramuka Penggalang. 50-50, 50-50. Ya, 50%, 50%. Ya, gitu. Jadi, tentang penggalang gitu ya. Jadi, kalau yang saya pikirkan, kalau di daerah saya sendiri, penggalang itu lebih banyak daripada penggalang itu lebih banyak ya daripada golongan-golongan yang lain. Karena apa? Kalau di daerah saya sih baik itu pramukanya, baik itu ekskul yang sekarang yang sedang ini di bawah itu karena apa ya? Mungkin karena tenaga pengajarnya sih yang mungkin kurang ya. Jadi sehingga ataupun mungkin ada tenaga pengajar ataupun yang masih kurang dan juga masih ada yang belum mampu dalam mengajar baik itu di belum ada yang ini gitu ya. Walaupun banyak guru-guru yang sebenarnya berkompeten dalam bidangnya tersebut, cuman masih berpikir apakah mampu apa siap atau tidak, atau mampu atau tidaknya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi untuk masalah pramuka penggalang sendiri yaitu adalah jadi untuk atribut juga sudah berbeda dengan pramuka penggalang ini juga sudah berbeda. Kalau di siaga itu kan TKK-nya kan sudah bentuknya segitiga ya. Dan juga tergantung warnanya juga. Barung juga kan itu. Ini juga bentuknya segitiga juga ada barung merah, barung itu sesuai dengan warna. Tapi kalau di penggalang itu sudah belajar tentang TKK-nya. Nah, TKK di sini atau kalau di penggalang sudah berwujud seperti tanda kecakapan khusus dan tanda kecakapan umum. Yang dimana tanda kecakapan ini sudah berbentuknya berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya juga. Ada Purwa, Madya, dan Tama. Nah, jadi kalau ada yang tahu Purwa, Madya, dan Tama? Nah, kalau Purwa itu bentuknya dalam lingkaran. Kalau yang sering kita lihat itu ya, yang ditempel ya di sebelah kanan gitu ya, yang itu yang ada gambar-gambar jalan kaki ataupun berkemah. Nah, itulah TKK. TKK-nya sudah mulai sudah berwujud sesuai dengan tangga kecakapannya. Nah, jadi kalau di siaga itu sudah bentuk segitiga. Nah, kalau di penggalang itu sudah bentuknya kita sudah belajar tentang Purwa, Madya, dan Tama. Nah, Madya dan Tama ini adalah kalau Purwa itu adalah lingkaran dan eh, Madya itu adalah bentuknya adalah segi 4 dan Tama itu adalah segi 5. Nah, jadi bentuknya sudah belajar sesuai dengan tingkatannya. Nah, cara untuk mendapatkannya TKK ini adalah kalau saya sih di pangkalan saya itu adalah sesuai dengan jenjangnya. Kalau saya belum mendapatkan satupun TKK ataupun tiba-tiba saya harus ikutin aturan ataupun pengujian TKK secara langsung, yaitu dalam menggunakan ada sih buku ini mirip dengan SKU, cuman di situ ada buku tentang cara pengisian TKK sesuai dengan golongannya juga sama seperti SKU. Nah, di situ ada ini poin-poinnya juga yang harus harus diselesaikan ataupun yang harus diisi, baik itu dari poin Purwa, Madya, dan Tama itu ada di situ di buku TKK, itu ya. Jadi di situ kita dipelajari untuk bagaimana caranya pengisian baik S2 SKU dan baik pengisian TKK itu seperti itu. Nah, kalau di SKU juga saya udah jelaskan ada 3 tingkatan juga. Di situ adalah ramu, rakit, dan terap. Nah, ramu, rakit, terap juga sudah ada di sini di e-book SKU, tinggal baca saja, tapi jangan terburu-buru. Nah, kalau sudah merasakan, maksudnya kita baru belajar tentang SKU ataupun membaca tentang SKU penggalang, nah di sini kan ada 3 nih. Nah, cara pengisiannya jangan langsung tiga-tiganya diisi, step by step yang harus diisi. Nah, kalau di sini awalnya adalah ramu, ya kita harus belajar ramu ataupun jadi mengisi poin-poin yang nanti di SKU penggalang ramu. Nah, tidak boleh dilencat, tidak boleh karena apa, tingkatannya sudah diarahkan, sudah diatur. Kalau kalian itu mengisinya langsung ke rakit, nah tidak bisa juga. Apalagi langsung ke rakit atau utama lagi. Kalau kalian mengisinya dari ramu, nah sesuai dengan atur saja ramu, rakit, dan terap. Kalau kalian maksudnya mengisinya langsung ke rakit lalu ke terap, itu tidak bisa. Sesuai harus aturannya, emang harus melalui ramu dulu, lalu kalau sudah beres ramu dilantik. Nah, setelah itu di ini berapa bulan kemudian setelah itu baru bisa mengisi lagi. Nah, untuk mengisi ini juga SSKU itu juga sama dengan ini ada jedanya juga.
Setelah kalian mengisi penggalang ramu, nah kalian dilantik nih. Nah, nanti dilantik sebagai penggalang ramu. Nah, kalian itu harus pengaplikasian dari kalian sebagai penggalang ramu untuk adik-adik yang belum mengisi ataupun belum dilantik sebagai penggalang ramu. Nah, kalian di bahasanya ini sudah dapat jabatan atau dapat tingkatan yang berbeda dengan anggota atau teman-teman yang belum mengisi SKU penggalang poin ramu. Nah, jadi harus pengaplikasinya harus sesuai dengan realita di lapangan, ataupun realitanya adalah harus praktek di lapangan langsung sebagai yang sudah dilantik sebagai penggalang ramu. Setelah itu, berapa bulan ataupun berapa pertemuan sudah diikutin selama kalian menjadi penggalang ramu, kalian boleh ataupun sudah kalau di aturannya sih 6 bulan ya. Kalau sudah 6 bulan kalian sudah jadi penggalang ramu, kalian boleh melanjutkan ke penggalang rakit. Nah, setelah penggalang rakit sudah kalian isi lalu dilantik kembali. Nah, sama seperti yang tadi, kalian pengaplikasian lagi di lapangan. Nah, setelah itu baru kalian boleh berapa bulan kemudian lagi ataupun ya berapa pertemuan lagi, bulan gitu ya, sudah 6 bulan lagi kalian boleh mengisi penggalang terap gitu. Itu adalah aturan yang sebenarnya harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di di aturan gerakan pramuka gitu, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian tidak mengisi SKU walaupun kalian sudah ikut latihannya berapa minggu ataupun berapa bulan di pangkalan satuan kalian, tapi kalau kalian tidak mengisi SKU ataupun TKK, sama saja kalian itu tidak akan dapat peningkatan ataupun prestasi yang kalian dapatkan di organisasi ataupun di eskul pramuka yang kalian ikutin. Kalian tidak akan namanya adalah peningkatan dalam pembelajaran kalian. Jadi tidak boleh seperti itu, harus ikutin aturannya. Dan juga dimohon untuk para pembina tolong arahkan peserta didiknya agar mengisi SKU dan juga TKK agar bisa mengikuti aturan dan juga menyelesaikan tugasnya juga sebagai baik itu peserta didik dan juga sebagai pembina juga harus ini juga tugas pembina loh gitu. Jadi jangan sampai anak-anak walaupun banyak ataupun sedikit yang ikut gitu ya, jangan sampai pesimis dalam kegiatan pramuka gitu ya. Kalau emang sedikit ya mau tidak mau ya harus harus ikutin aturannya, itu mengisi SKU dan juga TKK nanti gitu ya. Jadi jangan boleh kagak sedikit gampang lah itu gini, jangan sampai disepelekan kayak gitu ya, karena SKU dan TKK itu tahapannya panjang sekali, tidak mungkin instan, tidak bisa dilakukan dengan secara cuma tangan pembina tapi prakteknya tidak ada, pengaplikasinya tidak ada, itu namanya bohong. Jadi tidak boleh seperti itu, khususnya untuk para pembina nih, jangan sampai peserta didik itu dibohongi ataupun ya secara teknisnya kalau emang kebanyakan yang saya lihat itu di lomba baru dipasang semua gitu ya, tidak bisa kayak gitu, harus ikutin aturannya ya. Jadi harus ikutin aturannya. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Kalau emang jadi yang saya pernah lihat itu ya kebanyakan anak-anak kita ataupun para pembina itu baru mengisi ataupun bahasanya dalam memasakkan atribut baik TKK, baik itu ramu rakit terap itu di waktu lomba ataupun di waktu perkemahan. Kalau ditanya gitu ya aslinya gitu, sudahkah mengisi SKU? Jawabannya adalah apa itu SKU? Nah, itu bahasanya gitu. Kebanyakan yang saya lihat dan saya juga sedikit pernah diskusi sama para pembina yang pernah di perkemahan gitu ya. Jadi mereka itu asal tempel, asal pakai gitu ya, tapi mereka tidak mengerti dalam isi SKU tersebut gitu ya. Dan juga saya juga sering nanya anak-anaknya, apakah udah belum ngisi SKU? SKU itu apakah? Buku kecil tuh yang sering dipegang-pegang nih, yang kayak gini nih, merah nih gitu ya. Saya nggak pernah ngisi kak, terus saya nggak baru tahu kak, pembina saya juga nggak pernah ngasih tahu kok kalau ada itu. Terus bagaimana kamu dapat TKK dan juga dapat ramu rakit terap tersebut yang kamu pakai itu? Ini kata pembina dipakai aja kak, dipakai aja katanya. Kalau waktu perkemahan mah, apalagi lomba. Nah, itu yang sering saya dengar dan saya dapatkan di lapangan gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Aturan pramuka itu tidak ribet kalau kita kerjakan yang dengan benar gitu ya, karena emang sudah diatur dalam aturannya gitu ya. Jadi seperti itulah gitu untuk para pembina. Dimohonlah jangan seperti itu. Jadi video ini saya juga memberikan sedikit agak sindiran sedikit untuk para pembina yang seperti itu, yang merasa omongan saya ini benar ataupun omongan yang merasa tidak enak, yang merasa gitu ya, berupa pembina yang merasa yang saya sindir gitu ya. Saya minta maaf gitu. Emang
Ini yang harus saya benarkan itu, karena memang pramuka itu aturan yang sudah diatur dan juga memiliki undang-undangnya. Tidak boleh tidak boleh disalahkan, tidak boleh dibohongi dalam pengisiannya tersebut gitu, atau pengisian SKU atau pengisian TKK itu tidak boleh dibohongi. Jadi seperti itulah gitu ya. Maaf sebelumnya gitu ya untuk masalah yang pemilih yang merasa tersinggung ya gitu ya. Kalau tidak saya giniin, mungkin akan terus begini gitu. Ya, jadi seperti itulah untuk video kali ini gitu ya. Apa atau ada pertanyaan silahkan dicek di kolom komentar. Kalau yang suka, like dan juga jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk anggota Gerak Pramuka yang masih bingung tentang aturan pramuka atau gerakan pramuka seperti apa. Silahkan cek terus video yang kali ini. Kalau yang baru berasa mengunjungi video kali ini, silahkan cek video-video saya sebelumnya. Saya membahas tentang apa di situ. Kalau kalian mencari tentang aturan yang sebelumnya, saya silakan share aja di video saya sebelumnya. Cari di situ yang kalian butuhkan. Nanti insya Allah kalau emang tidak kalau belum saya buat, nanti saya akan buat lagi tentang aturan kah atau tentang praktek tentang nanti di video saya sebelum yang akan datang ya. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.